Kita akan membuka Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-9 dan kita akan membaca ayat 15 sampai 22. Saudaraku yang kekasih, korban yang sejati. Nah, ini menjadi pemikiran kita di dalam bagian apa yang lanjut dari Ibrani pasal 9. Kemarin kita sudah membicarakan bagaimana ia mengerjakan segala sesuatu di dalam keimanan yang sangat luar biasa dan bagaimana dia menjalankan persembahan dan kesempurnaan di dalam karya penebusannya itu. Maka dia Kristus yang disebut sebagai pengantara menjadi penting bagi kita. Istilah pengantara di dalam Alkitab menarik, saudara. Kalau antara manusia berdosa dan Allah yang suci, ada yang namanya imam. Imam menjadi pengantara antara kita dan Allah. Sehingga manusia berdosa adalah manusia yang terpisah dari Allah dan ekspresi keterpisahan manusia tidak bisa langsung berurusan dengan Allah. Di dalam keterpisahan manusia harus kemudian menghadap Allah hanya boleh dengan perantara. Maka siapakah pengantara itu? Kristus. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini kita belajar untuk mengerti pengantara antara manusia dan Allah yang suci adalah imam. Itu konsep di PL. Nah, kemarin kita sudah belajar juga bagaimana imam harus melakukan korban dan memberikannya kepada Allah di dalam konteks penebusan dosa manusia. Saudara-saudara, inilah pengantara. Nah, oleh karena itu Kristus imam menjadi pengantara antara Allah yang suci dan manusia berdosa. Begitu pula di kalangan para umat, jikalau ada terjadi keributan antar suku-suku, maka harus ada menjadi pengantara yang memperdamaikan mereka. Itu biasa diperankan oleh kepala suku. Dan begitu selanjutnya. Nah, sehingga pengantara adalah sesuatu yang penting, mengantarai antara dua belah pihak yang bermusuhan. Sehingga gambarannya Allah suci, manusia berdosa. Nah, pengantara ini penting. Sehingga tanpa pengantara, maka permusuhan akan menjadi abadi. Nah, itulah gambaran di PL, saudara. Namun ternyata si pengantara tidaklah pernah pengantara yang sempurna. Si pengantara tetaplah pengantara yang penuh dengan cacat celah. Nah, ini ada problem. Kalau begitu, pengantara tidak memenuhi kriteria. Iya. Kalau begitu, pengantara punya kelemahan. Iya. Kalau begitu, pengantara ini pun bisa jadi salah. Iya. Lah, kalau begitu pengantara ini tidak terjamin. Iya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana segala sesuatu menjadi sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Mengapa? Karena sudah digambarkan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan ke dalam dosa mengakibatkan manusia gagal memenuhi ketentuan undang-undang pertama. Yaitu, jangan makan buah itu. Kalau kau makan, mati. Maka jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, maka muncullah sistem pengantara. Tetapi pengantar itu sendiri terlibat di dalam keberdosaan. Karena pengantaranya adalah manusia. Imam adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Sehingga manusia tidak mempunyai warisan apapun dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu dikatakan, di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Nah, wasiat apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani? Sehingga wasiat itu berlaku sesudah ada kematian. Jelas, Adam tidak mati karena dosanya dalam pengertian. Ya, bagaimana kemudian Adam masih menjalani hidupnya? Sehingga waktu Adam mati, dia tidak mati dalam kesucian. Tetapi dia mati dalam keberdosaan. Perhatikan, kalau Adam suci, maka Adam mewarisi wasiat, yaitu hidup kekal. Tapi karena Adam tidak suci, dia melanggar kesucian, maka dia tidak mewarisi hidup kekal. Tetapi dia mendapat mati kekal. Maka apa yang diwariskan oleh Adam adalah kematian yang kekal. Maka anak cucu Adam ada dalam kematian kekal itu. Itulah warisannya Adam. Itulah warisan yang kita terima. Kematian akibat keberdosaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di sini kemudian dikatakan bahwa Kristus datang. Wasiat tidak pernah menjadi sah selama si pembuat wasiat masih hidup. Tunggu si pembuat wasiat itu mati. Ada mati, berlakulah wasiatnya. Apa wasiatnya? Kematian yang kekal. Maka celakalah kita. Karena kita menerima wasiat kutuk itu. Kita menerima wasiat dosa itu. Dan kita tidak pernah bisa lepas dari sana. Oleh karena itu, masa depan manusia berdosa digambarkan sebagai sebuah masa depan yang gelap.
apa saja yang dilakukan manusia adalah kesalahan. Karena benih dosa telah menjadi tumbuh sebuah dosa. Maka apapun yang keluar dari manusia adalah dosa. Entah dari pikirannya, entah dari perkataannya, apalagi dari perbuatannya. Manusia dilingkari oleh dosa dan tidak pernah bisa lepas dari sana. Karena itu sudah menjadi wasiat, warisan yang sangat mengerikan. Nah, istilah yang sering kita dengar adalah dosa turunan. Manusia berdosa, anaknya adalah ya manusia berdosa. Itulah kualitas yang ada pada kita menjadi warisan yang terus menerus, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, Adam tidak bisa memenuhi kesucian karena keberdosaan. Dia mati dalam dosa. Tidak ada darah yang tumpah untuk menyucikan dia dari dosa. Darah domba sangat terbatas. Lalu darah apa yang suci betul-betul, yang bisa memenuhi tuntutan Allah karena hukum Allah sudah dilanggar? Ingat, Adam tidak berdosa, itu ciptaan yang sempurna. Adam tidak berdosa, diberi perintah, jangan makan buah ini. Kau makan mati, lalu dia makan. Akhirnya dia dihukum. Tapi waktu dia dihukum, dia bukan sedang berkorban. Dia menerima hukuman akibat perbuatannya. Maka sudah sepantasnya Adam dihukum. Tetapi sekarang kemudian Kristus datang. Maka pada waktu Kristus datang, Kristus dihukum karena dia salah. Tidak. Karena salah siapa? Dia memenuhi kesalahan yang dibuat oleh si Adam. Dia menebus kesalahan itu kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Adam yang binasa membuat semua kita binasa. Tapi Kristus yang hidup mati di atas kayu salib supaya dalam kematiannya kita hidup. Karena Kristus sudah membayar seluruh utang piutang kita, melunasinya kepada Allah. Karena Kristus sudah menebus kita dari dosa dalam pengertian dia menerima hukuman yang harusnya kita terima. Sehingga dia mati di atas kayu salib. Supaya kita tidak dihukum dalam kematian kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal itu. Dia telah menjadi pengantara yang sempurna. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana di waktu lampau gambaran perjanjian lama. Dengan segera penulis Ibrani mengajak kita melihat. Musa ketika menerima perintah hukum Taurat. Maka dia mengajak semua umat untuk memperhatikan dengan baik-baik bagaimana hidup kudus. Maka dikatakan Musa, sang nabi besar itu, Musa pemimpin bangsa itu, dia harus tunduk kepada ketetapan Allah, diambilnyalah darah anak lembu dan darah domba jantan, lalu air dan bulu merah dan hisop dicampur lalu dipercikilah kitab Taurat itu. Ya, dan seluruh umat itu tanda mereka disucikan. Istilah dipakai sini, diperciki, bahasa Yunani adalah baptisu. Maka dibaptisolah mereka, dipercikilah mereka dengan darah itu. Apa artinya? Maka waktu mereka diperciki dengan darah, mereka disucikan. Yang jadi persoalan, berapa lama? Sehari, sebulan, setahun. Tergantung lagi, besok dosa lagi, diperciki lagi, dosa lagi, diperciki lagi. Berulang kali. Selama manusia itu melakukan dosa itu. Maka kita bisa membayangkan pemercikan yang dilakukan berulang-ulang. Baptisan itu berulang-ulang karena keberdosaan manusia. Karena belum sempurna apa yang dikerjakan. Semua masih dikerjakan dalam bayang-bayang. Darah domba. Nah, baru kemudian dikatakan, ya, bagaimana dia mengatakan inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Lalu semua kemah suci itu juga diperciki. Ternyata kemah suci juga tidak suci. Jadi perlu untuk diperciki. Ya. Maka semua harus diperciki. Begitu juga kitab Taurat itu diperciki. Maka kita mulai lihat loh. Kitabnya diperciki darah. Umatnya diperciki darah. Bait suci diperciki darah. Karena semua ada dalam lumuran dosa. Karena bait suci adalah perintah Allah. Yang mengerjakan tangan berdosa. Kitab adalah pemberian Allah. Tapi yang membukukan, memegangnya adalah manusia berdosa. Maka simbol atau gambaran dosa itu menjadi mengerikan sekali, saudara. Sehingga kemudian umat itu tidak bisa berurusan sebelum Musa menjalankan apa yang harus dikerjakannya di dalam tugas kepemimpinannya. Sampai kemudian saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana segala sesuatu itu kemudian berjalan dan bergantung kepada apa yang dikerjakan. Sehingga segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah oleh karena itulah, kalau memang tidak ada pengampunan di dalam hidup manusia, kalau semua disucikan harus dengan darah domba, maka apa harapan manusia? Oleh karena itu PL memberikan gambaran bayangan yang begitu kuat. Betapa kita hidup terjebak dalam satu kesulitan luar biasa. Mari kita lihat. Setiap agama mempunyai sistem keyakinan. Setiap agama mempunyai sebuah pemahaman. Orang tidak beragama pun sama. Dia mempunyai sistem keyakinan. Paling tidak yang diyakininya adalah, aku tidak percaya Allah. Yang penting aku hidup baik. Hidup baik maka aku jadi baik. Nah, itu yang keyakinan dia bangun. Maka itu sudah menjadi agamanya dalam pengakuan ketidakberagamaannya. Jadi tidak ada orang tidak beragama. Semua orang beragama. Walaupun menyebut diri tidak agama. Saya ateis. Maka sistem keyakinannya adalah mempercayai bahwa Allah tidak ada. Dia tidak mau percaya Allah ada. Itu sistemnya. Maka karena Allah tidak ada. Apa nilai yang kau pahami? Nilai adalah ABCDGFG. Dia bikin hukum-hukumnya. Itulah agamanya. Agamanya adalah hukum-hukum yang dibuatnya. Semua manusia. Maka semua manusia itu beragama. Termasuk penjahat bajingan itu pun beragama. Karena keyakinannya adalah apa yang kulakukan. Kalau kulakukan dengan sungguh-sungguh membunuh orang, maka besarlah aku. Kuberikan sesajenku kepada setan, maka abadilah aku. Semua kita beragama. Jadi kalau ada orang bilang, saya tidak beragama, saya ateis. Sejatinya, kalau dia tidak percaya Tuhan, dia tidak usah teriak, dia tidak percaya Tuhan, dia diam-diam saja. Waktu dia bilang, saya tidak percaya Tuhan, itu adalah statement of faith-nya dia. Pengakuan imannya adalah Tuhan tidak ada. Bedanya sama kita, Tuhan ada, itu saja. Tapi bukan berarti dia tidak beragama. Karena agama adalah sebuah sistem keyakinan. Maka waktu semua orang mempunyai sistem keyakinan, maka siapa yang bisa menguji bahwa itu paling baik? Nah ini kan repot setengah mati. Susah. Karena semua manusia akan merasa dia baik dan dia benar kan? Nah oleh karena itulah Kristus sang pengantara itu menggenapi segala sesuatunya. Sehingga dia perlu disorot, perlu diuji. Bagaimana dia menjadi pengantara yang sempurna? Nah ini kan penting. Saudara kita kalau di Islam mau sembahyang mesti ambil air wudhu dulu. Menyucikan badannya. Mereka juga mesti memberikan korbannya. Mereka juga harus banyak melakukan ritual-ritual. Paling tidak itu menurut keyakinan. Tiap agama sama. Ya. Kalau di Hindu orang memberikan sesajen yang dipercayainya. Sesajen akan diberikan kepada dewanya. Atau agama apapun orang akan lakukan hal yang sama. Semua. Karena itulah persembahan. Itulah korban yang mereka bisa berikan. Nah oleh karena itu saudara. Di dalam kekristenan itu apa yang bisa menyenangkan hati Allah? Manusia sudah berdosa melawan dia. Tidak ada yang bisa menyenangkan hatinya. Kecuali manusia menerima hukumannya. Karena dia harus menjalankannya. Dia harus konsekuen terhadap apa yang dibuatnya. Tapi bagaimana? Kalau hukum itu dijalankan habislah manusia. Kristus menjadi pengantara yang sempurna. Kristus menjadi korban tidak sama dengan domba dan darah lembu. Tapi Kristus menjadi korban dalam kesucian darahnya. Karena darah Kristus dan darah lembu tidak sama. Lembu adalah makhluk yang terhisap kepada dosa yang dibuat manusia. Maka lembu mati itu bukan karena darahnya suci. Tapi kematiannya itu sendiri yang menjadi penyucian. Bisa mengerti ya? Jadi kalau lembu itu dipotong tidak mati, darah itu tidak ada guna. Kematian itu loh menebus dosa itu. Karena upah dosa adalah maut. Jadi bukan darahnya. Kalau tidak mati, tidak ada guna. Maka kematian menumpahkan darah. Nah, itu yang berguna. Darah tertumpah tanpa kematian. Itu tidak ada guna. Lalu kalau darah kita yang tumpah, bagaimana Pak? Bukan darah lembu tapi darah manusia. Sama. Manusia sudah terhisap pada dosa. Maka yang tumpah juga darah orang berdosa. Maka aku hanya bisa menanggung dosaku sendiri, yaitu dengan aku dibunuh. Tapi aku tidak bisa menanggung dosa orang lain. Tapi waktu aku menanggung dosaku adalah penghukuman yang kudapatkan. Aku tidak bisa menolong diriku, aku tidak juga bisa menolong orang lain. Karena orang lain sama seperti aku. Dia juga pendosa. Yang sebelah sini sama, juga pendosa. Tinggal dosanya saja yang beda-beda. Yang ini pembunuh, yang ini pencuri, yang ini penipu, dan seterusnya. Oh saya tidak pembunuh, oh saya tidak pencuri. Tapi engkau orang yang menyimpan iri dalam hatimu, itu pun sudah menjadi dosa.
Mau bagaimana kita lari dari kesucian Allah. Jangan pernah engkau menginginkan milik sesamamu. Apapun itu. Betul? Siapa yang gak pernah pengen punya orang lain? Keinginan yang seringkali membuat kita menjadi serakah. Keinginan membuat kita menjadi tidak pernah puas pada apa yang kita miliki, bukan? Dan kita mengejarnya. Kalau begitu bagaimana aku mau merdeka? Bagaimana aku mau bebas? Nah, inilah pertandingan sengit dalam hidup tiap manusia. Sampai kemudian Kristus datang. Maka waktu Kristus datang, dipenuhikah syarat itu? Dia sebagai korban yang sejati? Mari kita mulai melihat. Ini domba mati, darahnya tumpah. Manusia mati pun kalau dipotong darahnya tumpah. Tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Karena mati adalah akibat hukuman yang harus ditanggungnya. Jadi mati bukanlah hal yang kemudian bisa menolong yang lainnya. Maka manusia begitu domba mati, dia tetap perlu darah domba. Mau sampai kapan? Sampai dia juga mati. Karena darah domba hanya memutuskan dosa yang sekarang. Tapi besok ada lagi, bikin lagi. Lalu yang terakhir waktu dia mau mati, siapa yang tebus? Sudah tidak bisa lagi. Dia yang mati. Bisa ngerti ya? Maka dia mati untuk menebus dosa terakhirnya itulah. Jadi nggak akan lolos. Maka datanglah Kristus. Siapakah Kristus korban yang sejati? Kristus adalah manusia. Siapakah manusia ini? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Siapakah Allah yang menjadi manusia ini? Dia setara dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraan, melainkan mengosongkan diri. Sehingga Yesus menjadi manusia. Tetapi juga dia Allah karena memang dia datang dari sana. Namun sebagai Allah, dia menjadi Allah yang mengosongkan dirinya, melepas seluruh atribut keilahiannya, melepas seluruh kemahaan yang ada padanya. Sehingga tidak heran kalau dia berkata, tentang hari kiamat aku tidak tahu. Karena dia mengosongkan dirinya. Tidak heran kalau dia berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Karena dia mengosongkan dirinya. Dia mendowngrade dirinya. Sehingga dia adalah Allah yang tidak terbatas. Yang rela membatasi dirinya. Itu pengorbanan besar. Sang pencipta menjadi ciptaan. Yang memberi makan orang butuh makanan. Yang menciptakan alam semesta. Diam dan takluk pada alam semesta. Wow. Luar biasa pengorbanan. Dilepasnya seluruh atribut keilahian, kemahaannya. Sehingga dia jadi sama dengan kita. Ada bersama dengan kita. Di situ saja sudah terjadi pengorbanan besar. Penyangkalan keilahian. Korban ini luar biasa. Maka aspek yang kedua. Kemudian Kristus yang lahir ke dalam dunia tidak boleh terhisap dosa. Kalau dia juga terhisap dosa, maka dia bukan korban yang sejati. Dia sama saja dengan manusia lain. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau Yesus lahir dari perempuan berdosa yang menikah dengan laki-laki berdosa, maka Yesus akan jadi manusia berdosa. Oleh karena itulah ada Yusuf dipanggil. Jangan engkau bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan. Tapi Maria akan mengandung. Yusuf bingung, Maria bingung. Maria bertanya, bagaimana mungkin? Aku belum menikah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baiklah, aku ini hanya hamba. Maria menerima kedaulatan Allah. Ini iman yang luar biasa. Sehingga kemudian Maria mengandung. Karena Yusuf, no. Dia tetap suci dan perawan. Karena apa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukanlah cerita para dewa. Bukanlah kisah tentang Zeus yang kawin dengan Dewi apa lalu lahirlah Hercules. Bukan. Ini bukan kisah itu. Ini adalah kisah Maria yang hamil 9 bulan 10 hari. Yang berproses di dalam dirinya. Dan kehamilan Maria direspon dengan tepat oleh Elizabeth. Sepupunya ketika dia memuji Tuhan tentang bayi yang ada di dalam perut Maria. Dan kelahiran Kristus ini direspon oleh Simeon dan Hana. Nabi yang sudah tua, yang lanjut usia, yang menunggu matinya. Tapi Tuhan berjanji mereka akan melihat keselamatan sebelum mereka mati. Dan mereka menyaksikannya. Dan para gembala menjadi saksi yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 2 kepala yang menjadi saksi tentang dia. Yesus itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, Yesus yang lahir dari perawan Maria, dijaga oleh Roh Kudus sehingga dia lahir tidak berdosa. Sehingga dia bayi yang tidak terkena dosa turunan.
Maka dia menjadi sama dengan Adam dalam tanda petik. Seperti ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Adam diciptakan tidak berdosa. Adam mulia, Adam suci. Dia binasa sesudah jatuh dalam dosa. Nah, Kristus jadi sama seperti Adam tadi itu di dalam dunia sebagai orang tidak berdosa. Sama, sempurna, dan tidak berdosa. Oke? Tidak berdosa karena tidak lahir dari pernikahan dosa itu. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, berarti Adam karena dosa mati. Yesus karena tidak dosa tidak mati kan? Yes, dia tidak mati. Maka dia bisa hidup sendiri dan bahagia sendiri. Tetapi dia mengambil alih kesalahan Adam. Maka kalau Adam dihukum mati, itu cuma bikin salah, mati, impas. Gak ada nilai apa-apa. Karena sudah semestinya dia mati. Tapi kalau Kristus mati, tidak semestinya Kristus mati. Karena Kristus tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Jadi kenapa dia harus mati? Itulah dia menebus dosa Adam. Adam, kau yang berdosa dan kau layak mati. Aku tidak berdosa, tapi aku rela mati. Supaya kau yang berdosa, lalu mati karena dosamu, engkau beroleh hidup dengan kematianku. Maka dia menjadi pengantara yang luar biasa, korban sejati itu. Maka dia kemudian menghadap kepada Allah dan memberikan dirinya dihukum. Sehingga dia di kayu salib. Nah, oleh karena itu pada waktu dia di kayu salib, kita mendengar satu jeritan yang luar biasa. Eloi, Eloi, sabatan. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi? Ternyata di atas kayu salib, Kristus sang suci ditinggalkan Bapa. Bapa memalingkan wajah. Mengapa? Karena Kristus penuh dan berlumuran dosa. Apa dosa yang dibikinnya? Tidak ada. Lalu kenapa dia penuh dosa? Karena ditanggungnya. Ia menanggung seluruh dosa manusia. Sehingga dia penuh dengan dosa. Dan di dalam penanggungan akan dosa manusia, Bapa memalingkan wajah. Karena Bapa tidak bisa melihat manusia yang berdosa. Allah suci tidak bisa melihat manusia dosa. Kristus dosa bukan karena melakukan, tapi menanggung seluruh dosa kita. Sehingga dia menjadi korban sejati. Pengantara yang sempurna. Maka matilah Kristus karena dosa kita, sehingga hiduplah kita karena kematian Kristus. Mengapa? Karena hutang kita, hukuman kita ditanggung. Itu sebab dikatakan Kristus menjadi substitusi terhadap kesalahan dan kejahatan kita. Kita yang mestinya dihukum, tapi dia dihukum. Kita yang mestinya mati, tapi dia mati. Sehingga dalam kematiannya kita hidup, dalam penghukumannya kita merdeka. Saudaraku, ia mati. Ia terpisah dari Bapaknya. Oleh karena itu Paulus berkata di dalam Korintus, sama seperti satu Adam, seluruh manusia jatuh dalam dosa dan mati. Begitulah karena satu Kristus kita dibangkitkan dari kematian itu. Oleh karena itu, tidakkah sudah semestinya kita bersyukur kata kasih karunia? Oleh karena itu, bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan diri kita untuk kepuasan kita? Bukankah seharusnya seluruh hidup kita, seluruh kemampuan kita, kita harus persembahkan kepadanya yang sudah berkorban bagi kita. Maka masing-masing kita harus sadar, saudara. Kita adalah generasi Adam yang harus mati karena keberdosaan. Tapi sekarang kita ditebus Kristus. Mari kita hidup tidak lagi seperti Adam hidup, tapi kita hidup seperti Kristus hidup. Karena kita anak Kristus. Kalau betul kita adalah anak-anak. Itu sebab keanakan itu dikatakan. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Tidak semua orang berkata Yesus, Yesus adalah muridku. Tapi mereka menjalankan perintah-perintahku. Begitulah seharusnya hidup kita. Sebagai orang yang mengenal Kristus, hidup di dalam Kristus, mari kita jalankan perintahnya. Mari kita hidup sesuai kehendaknya. Dan kita tidak bisa semau kita terhadap apa langkah yang kita mau. Karena itu segenap hidup kita miliknya, maka mari kita tanya diri kita. Apakah betul segenap hidup kita adalah miliknya? Apakah kita lakukan untuk dia? Nah, ini menjadi pertanyaan serius yang patut untuk kita pikirkan, saudara. Andai kata kita punya waktu untuk terus berjalan dalam hidup ini, maka kita akan terkejut.
di kesibukan hari-hari kita. Kita seringkali berkeluh kesah, hidup kurang inilah, kurang itulah, beginilah, begitulah. Tidak ada inilah, tidak ada itulah. Saya pikir hidup kita penuh dengan keluh kesah. Kita marah, kita jengkel. Entah karena persoalan di rumah, entah karena kawan-kawan begini dan begitu. Selalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi yang membuat kita jengkel. Membuat hidup kita tidak puas. Tidak punya uang, kita kesel. Punya uang pun kita kesel. Rasanya tidak ada hal yang bisa memuaskan kita. Kita mau punya orang, sudah punya mau lagi punya yang lain lagi. Mana pernah berhenti? Ya. Orang kerja lalu kaya. Apakah kalau sudah kaya kita berhenti kerja? Kan tidak, masih terus lagi. Maka orang kaya ketika menemukan kekayaan level berikut, dia rasa dia masih miskin. Lalu dia kejar lagi level berikut, dia kejar lagi, terus dia kejar dan tambah kaya, tapi dia tetap rasa miskin. Karena itu dia rasa dia masih perlu kerja dan mengembangkan karya. Saudara-saudara, coba mulai kita pikir. Kita tambah kaya raya, kita tambah semuanya. Berapa sih makan yang kita perlukan? Paling 3 kali sehari. Kalau gaji 10 juta, cukup untuk makan 3 kali sehari. Gaji 100 juta, makan juga 3 kali sehari. Gaji 1 miliar, makan juga 3 kali satu hari. Apakah kalau gajimu 1 miliar kau makan satu hari 10 kali? Makanlah dan matilah. Mana bisa? Tetap saja 3 kali. Oh saya mau gaya. Makan 3, snack 2 kali. Sistem kayak kita seminar di hotel. Silakan. Maka berbahagialah engkau karena bertambah kolesterolmu. Berbahagialah engkau naik asam uratmu. Berbahagialah engkau lancar diabetesmu. Makanlah 3 kali, snacklah kau 2 kali. Maka kalau kita seminar tiap kali, enak rasanya. Jangan pikir makin ke atas makin enak. Tidak juga ternyata. Maka manusia penuh dengan keanehan. Ya. Ntar makan hati beruang lah. Dengkul semut lah, buset. Semut ada dengkulnya lagi. Ya, aneh-aneh juga dimakanin semua. Kulit inilah makan. Wah ini loh Pak, ini enak loh Pak. Kadang-kadang kita linglung juga. Iya kok dimakan sih. Itu menjadi barang mahal. Lalu kita mesti makan begini. Ini mahal karena begini, karena begini. Wah semua dikasih judul. Kita makan ikan laut biasa-biasa itu kalau ikan yang di daerah dataran biasa-biasa saja. Tapi kalau ikan laut dalam lebih mahal lagi. Makan udang di sini biasa saja, makan kepiting biasa saja. Tapi kalau kepiting Alaska, ampun, cangkrangnya saja sudah segitu. Kemudian kalau pikir, ini yang mahal apanya ya? Lihat lo cangkrangnya segini. Ya, udang, lobsternya ada capitnya. Lebih mahal lagi. Satu capit aja mahalnya setengah mati. Lalu kita mulai pikir-pikir sekarang kan. Sebetulnya apa yang mau kita makan? Pastinya gaya ya. Pada akhirnya kita makan gaya. Nah kalau kita mau pikir-pikir, unik juga. Karena tiap tempat itu unik-unik saudara. Kita makan di satu tempat, semuanya kepala ikan. Makannya pakai daun pisang. Yaelah piring udah ada pakai daun pisang. Tapi ada makan nasi juga nggak pakai piring, pakai daun pisang. Yang ini lain lagi teman saya pakai meja. Meja dibikin pakai kertas-kertas yang sudah laminating lah begitu di atasnya ya. Kita makan di atas meja. Sediain udang dikocok-kocok masukin plastik tuangin aja begitu. Persis kayak saya dulu makan di Siantar. Kalau kami di Siantar pesta, satu tempayan besar begitu, makan 5 orang, 6 orang. Dagingnya ditaruh di tengah. Sehingga itu kalau berdoa bergumul berat itu. Sambil berdoa tangan merayap, ambil lagi taman. Amin udah habis tuh gunungnya. Terus panggil lo ibu-ibu, inang-inang habis ikannya. Diam kau sembunyikan itu. Saya kalau ingat geli ya. Lalu kita makan dari situ. Sekarang kita melihat orang satu piring makan rame-rame, jorok ya kesannya ya. Dulu saya juga begitu. Kalau kita ke Timur Tengah sampai sekarang. Ya jadi roti jala itu tengah main sabet, cocol. Udah semua masuk aja dari mulut masuk lagi begitu ya. Tapi ternyata itu paling nikmat. Satu mulut rame-rame ya. Maka kemudian pola-pola gaya-gaya mulai dibalikkan lagi. Bayarlah mahal. Kita mau fine dining, kita bilang fine dining yuk kita makan yuk makan. Ada yang nungguin apalagi. Ya rokok kantongnya banyak. Apa sebetulnya yang kita makan? Saya sering diajak orang makan seperti itu lalu pas tanya, mana enak. Tapi kalau pulang sama istri saya bilang, gila ya, daripada kita makan 2-3 juta tadi, itu kalau makan ke Lapo Tondong, satu kelurahan ngikut tuh. Iya kan? Kalau kita pergi Lapo Tondong ya, ke Senayan itu kan,
Satu orang 50.000. Nah kali 3 juta berapa tuh? Rame-rame kita makan di situ ya. Udah membayarin orang satu kampung istilahnya. Tapi kemudian kita mulai berpikir, tingkat kemanusiaan mereka tidak habis. Lalu kita cari, sampai ujung. Celaka. Kita orang Kristen juga hidup di sana. Mestinya. Kita bukan lagi semangat Adam. Untuk mau. Sampai direm oleh peraturan Alkitab. Jangan menginginkan milik sesamamu. Udah direm nih, dibablas juga. Lalu kita sudah mesti melihat Kristus. Kristus adalah bukan ambil. Tapi bagi. Nah, itu Kristus. Adam ambil. Bukan punyanya pun diambil. Kekuasaan Allah pun mau diambilnya. Kristus share. Dirinya pun dikorbankannya. Nah, itulah Kristen kita. Korban sejati mengajar kita bagaimana hidup kita adalah bagi. Maka lihatlah sekelilingmu. Terkejutlah engkau. Makan sari 3 kali itu sudah mewah sekali sebetulnya. Bagi banyak orang di bawah sana. Kemarin saya pulang dari Papua agak memelas. Sampai saya rasa jadi pengen buru-buru untuk membereskan banyak hal begitu. Karena pas kami datang mau lihat satu lokasi, lalu kita lihat di situ ada orang suku dari orang gunung istilahnya ya. Mereka tinggal di situ. Aduh, rumah yang bukan rumah kayak orang camping lah kita bilangnya. Tapi berbulan-bulan di situ. Saya bilang, aduh kasihan amat. Apa biasa Pak, ini kan orang suku gunung, orang-orang atas lah, artinya orang-orang dari hutan sana. Mereka biasa Pak, di rumahnya juga begini. Ya kita memang lihatnya kok kelewatan istilahnya tidurnya begitu ya. Tapi memang kebiasaan mereka. Satu. Terus yang kedua kita lihat ada satu orang tidur di bawah di antara pohon pisang gitu tidur aja. Pakai daun pisang. Terus saya pikir dia anak-anak. Bangun, tadi ngomong-ngomong. Oh dia sakit Pak katanya. Loh ini siapa? Oh iya dia udah lama sakit ini gini lagi cerita. Loh orang tuanya mana? Enggak Pak, ini sama suaminya ternyata udah kawin. Suaminya pun bengang-bengong aja lagi. Saya juga bingung ini kayak orang bukan keluarga begitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Hanya dia bilang sakit kapan? Sejak Natal. Loh, sejak Natal udah 2 bulan kan? Begini terus? Iya. Kenapa gak dibawa dulu ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit? Sudah. Terus disuruh pulang. Cuman dikasih obat. Ya sudah. Kita lihat agak panas apa. Terus selesai. Karena di antara kami itu ada satu dokter. Asal sudah jalan dia bilang. Pendeta, AIDS itu. Cuma saya mau ngomong tadi kagak enak. Itu sebab klinik menolaknya. Saya juga pegang dia kan doain ya. Sampai saya gemeter juga ya. Ini tangannya waktu saya pegang saya doain bagaimana ya. Nular gak tuh AIDS? Goblok juga ya. Sampai saya mikir gitu loh. Waduh mak. Pasti dia kena itu. Maka rumah sakit tolong. Lalu sudah kena begitu tidur di bawah pohon pisang. Itu kan sama dengan nunggu mati. Sudah 2 bulan ini makan sehari gak tentu sekali. Bisa 2 hari sekali. Saya bilang gak bisa dong, kamu mesti kasih makan, kasih obat. Tapi ternyata mereka punya kebiasaan, kalau ini gak mau makan ya dibiarin. Mati-mati aja begitu, ngeri kali ya. Saya bilang aduh, tapi saya pulang, batin saya berkolak. Kami putar ke beberapa desa. Saya semakin semangat untuk mau ambil anak-anak itu lalu bawa ke Kalimantan. Kita akan didik sekolah, kuliah, lalu saya bawa balik lagi. Saya jalan sambil pikir. Begitu saya sampai rumah. Waktu saya lihat halaman rumah saya lihat mobil saya. Aduh Tuhan, enak sekali hidupku. Tapi miris. Ketika kita juga pergi ke Timika, mobil Timika kan tahu sendiri lah ya. Kalau pribadi itu kan mobilnya lek semua. Gelundung-gelundung juga Land Cruiser itu jalan buat operasional naik turun gunung itu. Lalu kita lihat begitu di sini ini, di sebelah sana begitu. Aduh, sadis amat ya hidup itu. Akhirnya saya mulai berpikir, apakah sebetulnya orang Kristen itu Kristen? Apakah mereka berbagi hidupnya? Kita terlalu ribut dengan rezeki kita ya. Maka orang Kristen terlalu egois berdoa, Tuhan berkati aku, tambahkan mobilku, tambahkan rumahku. Tetapi jarang orang berdoa. Engkau berkorban bagiku. Ajar aku ya Kristus Tuhanku. Berkorban bagi sesama. Kita miskin dengan ini. Dan selalu berteriak. Bagaimana kita berdoa supaya gereja kita lebih besar. Supaya ini lebih banyak, lebih itu. Pokoknya yang hebat-hebatnya saja buat kita. Tetapi tidak dalam pengorbanan dan pengemberian diri kita. Biarlah Kristus korban sejati membelajar pembelajaran bagi kita. Dia yang tidak berdosa
menanggung dosa supaya dosa kita ditebus. Masa kita orang yang sudah ditebus tidak rela berbagi supaya orang lain terlepas bukan dari dosa, paling tidak dari hidup yang menderita dan susah. Kau tidak bisa lepaskan manusia dari dosa. Aku tidak bisa lepaskan manusia dari dosa. Tapi kita bisa melepaskan mereka dari derita. Hiburlah yang susah. Tolonglah yang lemah. Beri makan yang lapar. Beri minum yang haus. Bukankah itu harus jadi semangat kita? Di sini kita harus berpacu. Saya agak sedikit bersemangat memang pulang ke sana dalam pengertian, aduh ini mesti kerjain, ini mesti kerjain. Cuman saya juga jadi sedikit sensitif kalau kemudian orang asal-asal nggak mau ini, nggak mau itu. Saya jadi agak sensi untuk kemudian, kok gini sih, kok gitu sih. Saya masih di permukaan. Bagaimana lagi saya masih ke dalam? Saya nggak kuat, saya nggak kebayang. Kan hati saya bergolak. Maka aku mulai bertanya dan menggugat diriku. Kalau Kristus berkorban untukku, kukhotbahkan kasihnya. Apa yang kulakukan di hidupku? Saya sudah bikin sekolah di Kalimantan, yes. Tapi masih banyak yang lebih menderita. Bagaimana konsen? Saudara-saudara, sengaja mencari kita belum tentu dapat apa yang kita lakukan ya. Kesempatan berbuat baik belum tentu. Karena itu jikalau ada, jangan pernah lewatkan. Lakukanlah apa yang mesti kita lakukan. Garaplah apa yang mesti kita garap. Supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan semua. Kita bangun sekolah di Kalimantan. Itu boleh desa. Tapi seluruh fasilitas. Dan terus progres. 3 tahun lagi. Ini akan jadi sekolah yang luar biasa. Lengkap semuanya di situ. Kadang saya berpikir kita bangun. Tuhan berkati luar biasa. Tapi gereja kita masih nyewa. Sometimes saya berpikir kenapa gak punya gedung sendiri ya. Kadang saya juga gak ngerti Tuhan mau apa. Saya bukan tidak bisa mendekati banyak orang untuk mendapatkan satu gedung. Itu urusan kecil. Tapi saya sadar bukan itu mau Tuhan. Maka menunggu apa kehendaknya tidak jadi mudah. Tapi satu yang ku tahu. Bagaimana belajar menahan diri dan berkorban untuk sesama. Yuk kita kerja jangan hitung-hitung. Kalau hari ini aku bersyukur. Bukan aku bersyukur karena aku kaya artinya punya uang, punya mobil. No. Hari ini aku bersyukur. Karena masih dikuatkan untuk menahan diri dan tidak tergoda. Untuk menjadi lebih kaya. Saya suka bilang, 3-4 kali saya lebih kaya. Lebih mudah setengah mati. Saya tinggal men-switch pelayanan yang tidak datangkan uang ini. Saya pinggirkan. Waktunya saya pakai untuk mendatangkan uang. Maka tidak mendatangkan uang, saya keluar uang. Waktu habis. Waktu saya pakai untuk khotbah. Lalu saya khotbah putar-putar. Tidak usah urus lain-lain. Maka dengan sendirinya uang tidak keluar. Uang keluar bukan saja tidak keluar. Malah uang masuk jadi. Sudah gak keluar uang tambah uang lagi. Saya kaya raya. Lalu saya mulai lihat di sekitar saya. Ini kepalanya berapa US. Saya bisa hitung. Dan saya kan tambah kaya lagi. Apakah Bapak tidak ingin kaya? Munafik kalau saya bilang tidak. Maka itu aku berkelahi. Dan berdoa. Tolong saya juga supaya saya doakan kalian tidak terjebak di sini. Siapa yang gak pengen? Omong kosong. Kalau saya memilih tempat saya pergi pelayanan, orang tunggu saya dan sambut saya. Tapi saya sering kali pergi ke tempat, orang tidak minta. Tapi bagaimana mau menolong mereka? Kita pergi masuk ke dalam. Halo Bapak datang. Kita udah mesti masuk ke sekolah, kunjungi anak-anak. Ya bawa minum sendiri. Mana harap mereka sediakan minum. Jalan jauh. Tapi akhirnya saya agak meres juga kemarin ya. Udah lama saya gak ngeliat anak-anak ke sekolah gak pakai sepatu. Dulu anak kita di Kalimantan begitu. Semua harus pakai sepatu, semua harus pakai, jadi kita bantu. Tapi sekarang saya mesti ngeliat lagi. Anak SMP. Apalagi yang SD. Saya mesti melihat lagi baju. Yang tidak jelas lagi putihnya. Karena semprotan tinta sana sini dan joroknya luar biasa. Saya nangis lagi. Dulu kuliah ini 12 tahun lalu Tuhan. Lalu anak-anak kita sekolah berdiri. Tidak boleh tidak pakai seragam. Pakai seragam. Tidak boleh tidak punya seragam. Kalau tidak bisa beli, kita yang beli. Dan kita kasih pakai. Tapi hari ini saya mesti lihat lagi.
Yuk kita berpikir, Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mati di atas kayu salib. Mari kita turun dari kenikmatan kita. Mari kita turun dari kenyamanan kita. Berbagi dengan sesama. Jangan pernah merasa engkau orang paling susah dan menderita. Cobalah lihat ke bawah. Cobalah lihat ke samping. Terlalu banyak orang yang lebih susah dari kita. Ingatlah janda miskin itu. Di kemiskinannya pun dia berbagi. Semoga kita ada di sana. Semangat hidup pada hidup kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Korban yang sejati. Biar itu terpatri batin kita. Berkobar. Dan jangan pernah memadamkan. Layani dia. Korban yang sejati. Pengantara yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita tunggu.